Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku. Perhatikan kami, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Kau bisa baca tulis, mengerti berdoa, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buat marah. Secepatnya dijumpai tata usaha dibeli ya, diganti ya, supaya seragam kita. Bisa? Bisa Pak Guru. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Sekarang giliran siapa bikin doa? Widya. Widya. Berarti sekarang giliran siapa? Berta. Oke, silakan bikin doanya Berta. Mari kita berdoa. Doa dimulai. Ku nantikan dirimu di depan kelasku. Menantikan kami, guruku Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Adapun materi kita hari ini, kita masuk bab yang baru, yaitu bab ketiga mengenai transformasi. Pada transformasi ini, ada 4 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama mengenai pencerminan atau refleksi, yang kedua mengenai pergeseran atau translasi, yang ketiga mengenai dilatasi, yang keempat mengenai rotasi. Dan yang pertama mengenai pencerminan ataupun refleksi. Oke, sebelum kita mempelajari refleksi, ada materi prasyaratnya, yaitu koordinat kartesius. Siapa yang tahu atau siapa yang masih mengingat apa itu koordinat kartesius? Ya silakan. Saya Bu, Ya silakan Amel. koordinat kartesius adalah pasangan terurut suatu bilangan yang digunakan untuk menentukan titik pada bidang koordinat kartesius. Ya, terima kasih. Koordinat kartesius dengan pelajaran kita saat ini yaitu untuk menentukan letak bayangannya suatu benda nanti kita gambarkan pada koordinat kartesius. Bisa? Oke. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama menjelaskan informasi tentang transformasi geometri. Tadi ada 4, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual. Masalah kontekstual ini masalah yang ada pada kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan transformasi geometri. Ada 4 tadi transformasi geometrinya. Dan indikator pencapaiannya menemukan definisi dan sifat-sifat bayangan pada pencerminan. Yang kedua, menemukan koordinat bayangan pada pencerminan. Dan yang terakhir, memecahkan masalah yang berkaitan dengan pencerminan. Dan adapun tujuan pembelajaran dari materi kita ini, yang pertama, setelah mempelajari materi ini, di mana saat belajar kita akan menggunakan metode pemecahan masalah. Dan yang pertama, melalui pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat menemukan definisi dan sifat-sifat dari bayangan. Yang kedua, melalui penerapan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat menentukan koordinat bayangan pencerminan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Dan yang terakhir, melalui penerapan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, sekarang perhatikan. Pada proses pembelajaran ini
akan ada 3 penilaian yang akan saya ambil. Yang pertama, penilaian sikap yang akan saya ambil secara non-tes, di mana saya menilainya saat proses belajar mengajar berlangsung. Yang kedua, nilai pengetahuan, di mana cara menilainya dari tugas ataupun PR yang saya berikan kepadamu. Yang ketiga, yaitu penilaian psikomotorik. Itu juga pelaksanaannya secara non-tes, saya akan secara langsung menilainya. Masalah berikut ini. Oke. Siapa yang mengenal cermin? Mengenal dulu. Oke, bagus. Terima kasih. Siapa yang pernah bercermin? Ya, terima kasih. Ya, coba perhatikan. Kita itu bercermin pada cermin datar ya. Jangan pada cermin cembung ataupun cermin cekung. Kita bercermin pada cermin datar. Ini adalah situasi seseorang atau seorang anak yang sedang bercermin. Ya. Cermin merupakan kegiatan yang setiap hari kamu lakukan. Setiap kali kamu bercermin, apa yang dapat kamu nyatakan mengenai bayanganmu? Oke, perhatikan bagus-bagus. Bayangkan dirimu lagi bercermin. Sudah? Oke, untuk memecahkan masalah ini, saya akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas. Ini saya membawa sebuah cermin. Nah, cermin seperti ini yang sering kita gunakan untuk bercermin kan? Ya. Oke, saya butuh 1 orang relawan. Ayo, silakan maju. Ya, buka cermin, buka apanya, maskernya. Ya, coba kamu di situ sedang bercermin. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya. Bagaimana posisinya saat bercermin? Dan tadi saya akan membagikan kepada kalian LKPD yang akan kalian diskusikan secara bersama-sama. Ya. Sekarang perhatikan LKPD-nya. Sudah? Di situ ada petunjuk belajar. Mulailah dengan membaca doa. Baca dan pahamilah masalah dan soal-soal yang ada pada LKPD. Kemudian diskusikan soal-soal yang ada pada LKPD dengan teman satu kelompokmu. Kemudian jika kurang jelas, tanyakan kepada saya. Dan yang terakhir, jika sudah selesai, hasilnya akan diterang yang ada pada LKPD-nya. Kita misalkan di situ cermin yang kita gunakan adalah cermin datar. Di situ ada ilustrasi seseorang yang sedang bercermin. Sekarang diskusikan dengan teman sekelompokmu. Apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar tersebut? Nomor 1. Ya, ini ikut di sini. Sebelumnya isi dulu nama kelompoknya siapa. Jangan lupa, ya. Iya, tulis namanya. Nama semua kelompok di sini siapa? Ya, silakan. Nomor itu gimana sekolahnya? Nomor 2, perhatikan yang nomor 2. Ini di sini. Mari kita mencoba katanya. Diberikan sebuah titik. Ada beberapa titik di sini. Kamu tentukan dulu titiknya. Ini terletak di mana titiknya? Titik A. Terletak di mana? 4,1. Ini cerminnya terhadap sumbu X.
maka bayangannya menjadi apa? Begitu. Kamu tentukan dulu titiknya, kemudian tentukan bayangannya. Paham? Ayo, simpulkan semua hasil diskusi kalian pada setiap permasalahan. Ada 3 permasalahan, buat kesimpulannya di masing-masing tempat yang sudah disediakan. Kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Ayo, pada kelompok 1 saya persilahkan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Setiap kali kamu bercermin, apa yang dapat kamu nyatakan mengenai bayanganmu? Setiap saya bercermin, jarak objek dan bayangan sama, ukuran sama, dan bersifat maya. 2. Apakah bayangan tersebut memiliki bentuk yang sama dengan kamu? Ya, bayangan memiliki bentuk yang sama dengan saya. 3. Apakah setiap kali kamu mendekat ke cermin, bayanganmu juga ikut mendekat ke cermin? Ya, bayangan saya ikut mendekat ke cermin. 4. Bagaimana dengan posisi menghadap bayangan? Apakah bayangan tangan kananmu menjadi tangan kiri dari bayangan? Ya, karena tangan kanan menjadi tangan. Saya ingin mengumpulkan LKPD-nya supaya bisa saya nilai. Coba ambil buku catatanmu, tuliskan hasil ataupun kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Tadi berdasarkan pakai KPD yang kita bahas tadi, tuliskan apa kesimpulannya dari materi pencerminan. Bagaimana sifat-sifat bayangannya dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Bagaimana atau apa yang paling kamu sukai? Apa yang kurang kamu pahami? Tuliskan di sini. Sudah? Sebagai latihanmu di rumah, coba kamu buka buku paketmu, yaitu halaman 149. Tugas di rumah ya. Halaman 149, nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dan nomor 2. Dikerjakan di rumah. Pertemuan berikutnya akan dikumpulkan dan akan saya nilai. Sudah? Oke, silakan.